pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita bisa mengikuti sesi keempat tutorial web untuk program PGSDUT untuk mata kuliah komputer dan media pembelajaran di pagi hari ini tanggal 24 April 2022. Kita masih menyisakan beberapa kelompok yang harus presentasi sebelum nanti kita akan masuk ke materi baru. Mbak Clara Kurnia Ulfa. Iya, Pak. Kelompoknya belum presentasi ya, kemarin ya? Iya, Pak. Ya. Hari ini siap? Iya, Pak, insya Allah. Oke, disiapkan dulu tim kelompoknya, siapa yang harus mempresentasikan dan siapa juga yang harus share screen. Ya, udah silakan kelompoknya Mbak Clara untuk presentasi. Baik. Saya ambil alih dulu ya, Pak. Ya, silakan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, Bapak dan teman-teman semua. Di sini saya mewakili kelompok kami dari kelompok 1. Kelompok kami beranggotakan Clara Kurnia Ulfa, Ifadatul Ainaya Saada, saya sendiri, Nurul Ismaji, dan Nurul Husnia. Baik, di sini kami membawakan RPP materi kelas 4 semester 1 dengan tema peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1 yang berjudul hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, yaitu pembelajaran ketiga muatan pembelajaran IPA atau ilmu pengetahuan alam. Materi pokok yang akan kita bahas yaitu bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Alokasi waktu pembelajaran 30 menit. Nah, di sini kita akan mengambil metode belajar yaitu menggunakan benda konkret sebagai media pembelajaran. Tujuan utama pembelajaran kita yaitu dengan mengamati benda konkret dan media gambar, siswa mampu mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya dengan tepat. Nah, bagi kami, sebelum memulai kegiatan pembelajaran itu harus terlebih dahulu membangkitkan semangat dan minat siswa untuk belajar. Jadi, kegiatan pembelajaran kita yang pertama pendahuluan. Nah, ini bagian yang paling penting bagi kita yaitu bagaimana merangsang keinginan belajar siswa. Jadi, yang pertama di bagian pendahuluan kita mengucapkan salam dan mengajak siswa berdoa. Tentunya agar siswa lebih semangat yaitu dengan berdoa, dan yang kedua meminta ketua kelas untuk memimpin berdoa. Tentunya untuk melatih kepercayaan diri si ketua kelas. Dan yang ketiga mengecek kehadiran siswa, lalu mengajak siswa menyanyikan lagu Menanam Jagung. Sesuai dengan materi yang akan kita bahas tentang tumbuhan, makanya kita mengajak siswa untuk menyanyikan lagu Menanam Jagung. Selain untuk menarik perhatian, tentunya untuk sedikit menyinggung tentang tanaman. Yang kelima, tanya jawab tentang isi lagu. Jadi setelah kita menyanyikan, kita sedikit menyinggung tanaman melalui lagu tersebut. Kita membahas tentang lirik lagu tersebut. Lalu yang keenam tentunya menyampaikan tujuan pembelajaran. Jadi agar kita dapat menggunakan waktu dengan baik, dengan efisien, kita harus tahu tujuan pembelajaran kita. Tujuan apa yang akan kita capai dalam pembelajaran pada hari ini. Lalu setelah kegiatan pendahuluan, kita masuk ke kegiatan inti, yaitu yang pertama siswa diminta guru untuk mengamati tumbuhan yang ditunjukkan oleh guru maupun melalui media gambar. Inilah yang kita maksud dengan media konkret tadi, yaitu siswa dan guru bersama-sama mengamati, baik mengamati tumbuhan atau melalui gambar. Dan yang kedua, melakukan tanya jawab tentang bagian-bagian tumbuhan. Jadi setelah siswa melihat tumbuhan secara langsung, kita bertanya kepada siswa, apa bagian-bagian yang dapat mereka lihat dari media konkret tersebut. Lalu melalui media konkret,
guru menjelaskan fungsi masing-masing bagian tumbuhan. Nah, jadi mungkin siswa tahu ini daun, ini batang, ini akar. Namun mungkin mereka belum mengenal ini fungsinya untuk apa. Jadi setelah mereka aktif melihat dan menyebutkan bagian-bagian dari tumbuhan, apa fungsi dari bagian-bagian tumbuhan tersebut. Lalu meminta siswa menjelaskan kembali fungsi dari bagian-bagian tumbuhan. Nah, ini tentunya untuk menguji seberapa dalam pemahaman siswa terhadap apa yang kita sampaikan. Yang selanjutnya membagikan LKS atau lembar kerja siswa yang dikerjakan secara berkelompok maupun secara individu dengan waktu yang telah ditentukan. Mungkin nanti contoh LKS-nya ada pada lampiran di bawah, namun ya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengapa kita membagikan lembar kerja terhadap siswa. Jadi kita selain mengetahui seberapa dalam pengetahuan siswa, kita bisa mengevaluasi apa yang perlu ditambahkan kepada siswa tersebut. Lalu selanjutnya guru dan siswa membahas secara bersama-sama soal tugas yang telah dikerjakan oleh siswa. Nah, setelah dikerjakan, maka kita akan membahas dengan bersama-sama. Yang ketujuh, menyimpulkan materi ajar yang telah dibahas, lalu memberikan penilaian hasil kerja siswa. Nah, ini yang sebelum kita tutup, tentunya kita menyimpulkan terlebih dahulu apa yang telah kita bahas pada hari ini, lalu memberikan penilaian terhadap hasil kerja siswa. Nah, setelah bagian inti yang 8 step tadi sudah kita lalui, lalu kita akan menutup pembelajaran. Nah, menutup ini tidak langsung hanya memberikan salam, namun terlebih dahulu guru memberikan soal latihan mandiri kepada siswa untuk dikerjakan di rumah. Tentunya hal ini diberikan agar siswa tetap belajar di rumah. Dan yang kedua, menyampaikan pesan moral tentang pentingnya merawat tumbuhan yang ada di sekitar kita. Nah, tujuan ketika siswa sudah mengenal bagian-bagian dari tumbuhan, fungsi-fungsi dari tumbuhan, tentu yang kita harapkan adalah siswa dapat dalam kehidupannya menerapkan apa yang telah dia dapatkan di sekolah. Jadi bagaimana dia merawat tumbuhan, bagaimana proses tumbuhan berfotosintesis, itu yang akan dia bawa ke kehidupan di masyarakat. Lalu yang terakhir, mengakhiri kegiatan pembelajaran dengan menyanyikan lagu Lihat Kebunku, lalu kemudian berdoa dan mengucapkan salam penutup. Mungkin itu saja kegiatan pembelajarannya. Nah, ini adalah lampiran materi yang akan disampaikan kepada siswa. Mungkin tidak perlu saya bacakan, karena ini bisa langsung dipelajari oleh guru dan siswa ketika proses pembelajaran, yaitu ada bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Bisa lanjut lagi, Mbak. Di situ ada akar, batang, daun, kemudian ada bunga, buah, dan biji. Nah, ini tadi yang saya bilang lembar kerja peserta didik. Nah, di situ sebagai penguji seberapa dalam siswa memahami materi, itu ada lembar kerja siswanya, ada gambar yang ditunjukkan oleh panah-panah huruf. Nah, di situ siswa diminta untuk menyebutkan huruf A itu merupakan bagian tumbuhan apa, lalu fungsinya apa, seperti itu. Jadi itu untuk mengetahui seberapa pemahaman siswa. Lanjut, Mbak, ke bawah. Ini langsung ke dalam infografis yang kami buat. Nah, ini bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Jadi kita dapat juga membagikan infografis ini kepada siswa. Nah, jadi siswa lebih tertarik untuk belajar karena di situ ada gambar-gambarnya, lalu ada penjelasannya. Nah, di situ ada tulisannya, daun berfungsi untuk apa, biji untuk apa. Nah, seperti itu. Jadi siswa lebih tertarik dan lebih mudah untuk memahami materinya. Mungkin itu saja dari kelompok 1. Saya sebagai pembicara mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perilaku. Sebelumnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok Rara dan teman-teman
Untuk infografis tadi bisa ditunjukkan di bagian mana, di bagian inti dari pembelajaran di poin keberapa ini? Nomor 1, Pak. Oh ya, di bagian 1 di sini. Siswa diminta guru untuk mengamati tumbuhan yang ditunjukkan oleh guru melalui media gambar infografis tadi ya. Oke, ya infografisnya udah keren. Silakan kelompok yang lain ada masalah, ada pertanyaan atau saran? Oke, saya rasa udah bagus ya, udah infografisnya udah representatif. Ada gambar dan disertai penjelasan tulisan singkat. Dan penerapannya tadi di bagian pertama, anak-anak mengamati ini. Oke, udah bagus kelompok ini, silakan diakhiri sesinya, presentasinya, kalau tidak ada pertanyaan dari kelompok lain. Baik, sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Pak Yahya. Terima kasih, Pak. Selanjutnya masih ada kelompok yang belum. Kelompok Bu Milani Dewi. Ada Bu Milani Dewi? Ada, Pak. Siap. Oke, siap ya. Oke, siap. Langsung di share screen layarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas waktunya untuk memberikan setengah waktunya untuk mendengarkan presentasi dari saya. Rencana pelaksanaan pembelajaran dari kelompok saya yang terdiri dari saya Sukmanur Felisani dan 2 rekan saya yaitu Milani Dewi dan Erika Pratiwi Putri. Yang temanya lingkungan sahabat kita. Subtemanya usaha pelaksanaan lingkungan. Alokasi waktu 1 hari. A. Tujuan pembelajaran. 1. Melalui kegiatan mencoba, siswa dapat menjelaskan cara memelihara ketersediaan air bersih dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan berdiskusi dan membuat buklet, siswa dapat menjelaskan cara-cara memelihara ketersediaan air bersih dengan baik. Yang ketiga, melalui kegiatan pengamatan, siswa mampu menyebutkan langkah-langkah membuat gambar cerita dengan benar. Yang B, di situ ada kegiatan pembelajaran. Yang pertama, orientasi. Kelas dimulai dengan dibuka dengan salam dan membaca doa. Yang kedua, menyanyikan salah satu lagu wajib atau nasional. Untuk yang ketiga, mengulas sedikit materi yang telah disampaikan hari sebelumnya. Inti, ayo mencoba. Siswa membaca dengan cermat cara melakukan percobaan, mengetahui tingkat pemborosan air, seperti pada buku. Yang B, siswa dibagi menjadi beberapa kelompok, masing-masing terdiri atas 4-5 siswa. Yang C, setiap kelompok menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan untuk melakukan percobaan. Yang D, setiap kelompok melakukan percobaan sesuai langkah-langkah pada buku siswa. Ayo membaca. Siswa membaca teks menghemat air pada buku siswa untuk memantapkan pengetahuan siswa setelah melakukan percobaan. Yang B, secara bergantian, siswa menceritakan kembali informasi-informasi penting dari teks penghematan air. Ayo berdiskusi. Siswa dibagi dalam kelompok-kelompok masing-masing terdiri dari 5-6 siswa. Yang B, setiap kelompok mendiskusikan tindakan-tindakan yang dapat dilakukan untuk menghemat air dan memelihara ketersediaan. Setelah itu ditutup dengan membaca doa. Itu yang paling bawah adalah infografi dari kita, yaitu tip menghemat air. Bisa rekan-rekan lihat sendiri, itu adalah tipsnya. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada yang kurang, mohon ditambah, Pak. Baik, terima kasih buat kelompok ini ya. Ini ditaruh di mana ini infografis di tip menghemat air ini di bagian kegiatannya? Yang Pak, siswa membaca teks hemat air. Oh, siswa membaca tadi, siswa membaca berarti di 1 ya? A itu ya, di A itu ya? Ya. Siswa membaca dengan cermat ya, bisa dilengkapi. Ya. Siswa membaca dan mengamati
infografis tentang tata cara menghemat air gitu kan. Jadi lebih spesifik gitu lah. Artinya mengamati infografis yang dibuat oleh gurunya. Oke, infografisnya udah keren, udah ada kombinasi gambar dan penjelasan yang cukup mewakili instruksinya ya, bahwa harus menggunakan air dengan hemat dan ditunjukkan dengan gambar seperti itu. Sudah mewakili sekali. Oke, udah keren. Baik, silakan di komentari, mungkin kelompok lain ada menambahkan. Pak, Cukup mau ya? tanya di infografisnya coba itu, Pak. Ya, coba ya. Dari siapa nih? Silakan mau tanya yang mana? Itu kalau bikin infografis tuh Pak kan gambar yang nomor 1 itu tulisannya lebih banyak Pak. Itu enggak apa-apa Pak ya, ukuran tulisan tuh enggak sama kayak yang ke bawah-bawahnya itu. Ada yang gede sedikit, ada yang enggak kurang konsisten memang ya. Seperti sediakan tempat penampungan ini gede-gede gitu ya, yang atas agak kecil ya. Memang lebih bagus sih dibuat konsistensi ukuran hurufnya gitu ya. Kalau misalnya standar 12 semua. Jadi harus sama ya Pak ya? Iya, 14 semua gitu kan. Ini nampaknya ada yang sedikit gede karena kalimatnya panjang. Kecil. Iya. Ya nanti bisa disempurnakan seperti itu. Tapi secara umum sudah oke lah gitu ya. Menutup keran, gambarnya keran tertutup seperti itu. Oke, ada lagi masukan lagi yang lain, monggo. Iya, monggo Pak Imam. Untuk infografisnya sudah bagus Pak. Mungkin warnanya aja yang kurang terang Pak. Betul, pewarnaan bagi anak sekolah dasar ini kurang cerah. Kurang cerah karena anak-anak itu lebih suka atau tertarik kepada warna yang lebih terang itu. Betul, dan beragam. Betul, ya. Oke, bagus bisa di infografisnya. Karena ini gambarnya dibuat kartun ya. Kalau benda nyatanya misalnya toilet yang sebenarnya dengan warna yang asli gitu akan lebih bagus. Tempat sampah yang sebenarnya juga bagus. Nampaknya ini tempat sampah dan lainnya dibikin kartun, jadi tersamar. Yaitu saran dari Pak Imam, mungkin nanti ditindaklanjuti ya dari kelompok ini untuk dibuat yang lebih cerah, cocok bagi anak-anak usia SD seperti itu. Ada yang lain lagi? Baik, kalau tidak ada silakan di closing untuk kelompok ini, monggo. Terima kasih dari Mbak Tri Hidayati dan Kak Imam yang udah berkenan untuk memberi masukan kepada kelompok saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok Sukmanur, Violeta, dan teman-teman kita berikan close. Kita lanjut ke kelompok berikutnya, Bu Sofia Indra Ninrak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini dengan kelompok 4 kita akan mempraktekkan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP disusun oleh Mbak Ayu Agita Fatma Setyayani serta Dede Iskandar Dinata serta Mbak Ismiatin dan yang terakhir Mbak Sofia Indra Sariningrat. Dalam RPP ini dengan bertema hidup bersih dan sehat dan subtemanya hidup bersih dan sehat di rumah. Alokasi waktunya 10 menit. Tujuan pembelajaran. Melalui tanya jawab, siswa dapat menentukan kosakata yang sesuai dengan gambar lingkungan yang sehat dan tidak sehat dengan tepat. Kedua, melalui tanya jawab, siswa dapat menyebutkan nama-nama alat kebersihan dan kegunaannya dengan tepat. Melalui demonstrasi, siswa dapat mempraktikkan cara menggunakan alat kebersihan dengan benar. Dalam kegiatan membuka, hal yang pertama kita laksanakan yaitu mengucapkan salam dan menyapa siswa. Kedua, mengajak berdoa sebelum belajar. 3, ngecek kehadiran siswa. 4, menyanyikan lagu buang sampah. Yang kelima, menyampaikan tujuan pembelajaran. Dalam kegiatan inti, guru memperlihatkan gambar di papan tulis dan melakukan sesi tanya jawab tentang gambar yang diperlihatkan. Yang kedua, dengan mengamati gambar siswa dapat membedakan rumah yang bersih dan sehat dengan rumah yang kotor. Yang ketiga, siswa dapat menentukan kosakata, kemudian
siswa bertanya jawab tentang cara merawat rumah agar tetap bersih. Yang kelima, siswa bertanya jawab tentang nama-nama alat kebersihan dan kegunaannya. Yang keenam, guru membagi siswa ke dalam kelompok kecil, setiap kelompok diberi satu alat kebersihan. Yang ketujuh, siswa mendemonstrasikan cara menggunakan alat kebersihan rumah seperti menyapu, mengelap, dan membuang sampah dengan benar. Yang terakhir, siswa mengerjakan tugas evaluasi. Pada penutup, guru menanyakan kembali tentang materi yang telah diajarkan. Yang kedua, guru bersama siswa menyimpulkan materi ajar. Ketiga, guru menutup pembelajaran dengan pesan moral dan bernyanyi serta berdoa. Selanjutnya, infografis. Dalam infografis ini kita memperlihatkan gambar-gambar tentang alat-alat serta cara menjaga kebersihan yang benar. Sekian dari kelompok saya serta mohon maaf bila kata yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk kelompok ini saya lihat juga sudah oke ya, infografisnya juga penuh warna. Dan peletakannya tadi di bagian yang pertama ini tadi ya, guru memperlihatkan gambar ini ya, dengan gambar infografis tadi ya. Silakan mungkin kelompok lain untuk memberikan masukan pada kelompok ini. Mungkin ada teman-teman yang mau menambahkan. Ini gambarnya juga pertama mencuci tangan sudah. Ini cuma bertumpuk-tumpuk aja ya. Apa karena konversi file? Kenapa ini bertahapnya bertumpuk ditutupi oleh gambar? Kenapa ini? Apa hasil konversi dari Microsoft Word ke PDF atau apa ini kok bisa bertumpuk-tumpuk ini? Biasanya gitu kalau konversi. Ya, Konversi mungkin kayak gitu memang, Pak. Dari Word ke PDF. Kemarin karena sempat dirubah, Pak. Oh, iya. Ya, seperti itu memang. Oke, ada yang lain lagi, teman-teman, silakan. Sudah oke ya? Kalau sudah oke, boleh di closing. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan presentasi kelompok kami. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada lagi yang belum? Oke, hari ini kita masuk ke materi baru. Nah, sebelum masuk ke materi baru itu saya ada mengirimkan link. Silakan teman-teman join di link tersebut. Hari ini kita membahas topik media pembelajaran berbasis audio. Nah, penjelasannya dan interaktifnya silakan diklik itu, ditutul di handphonenya maupun di laptopnya. Tulis namanya ya. Nanti ada beberapa pertanyaan dan kuis di situ yang kita akan mainkan. Nah, aplikasi ini adalah aplikasi Quizzes yang kita bisa gunakan untuk membuat bahan ajar presentasi, tetapi juga ada keunggulannya bisa menyisipkan kuis. Ada beberapa pertanyaan nanti yang teman-teman jawab dengan cara menekan dan ada timernya. Ya, berpikirnya jangan terlalu lama karena nanti akan ketinggalan skor. Fokus kita pada media pembelajaran berbasis audio, tetapi ada pertanyaan-pertanyaan nanti yang sifatnya review dari materi sebelumnya. Pertanyaan yang pertama terkait review materi sebelumnya. Silakan dijawab dengan cepat. Oke. Yang bukan merupakan manfaat media dalam pembelajaran adalah dapat memperjelas penyampaian, mengatasi keterbatasan ruang dan waktu, serta indera, dapat mengatasi sifat pasif peserta didik, dan memperluas konsep yang terlalu sempit. Ya, silakan dijawab. Sudah ada 28 yang join ya. Yang belum boleh menyusul. Kita lihat. Ya. 22 yang sudah berhasil menjawab. Kita lihat. Yang tercepat adalah Bu Friska Adela dan yang benar adalah ada 8 ini ada 8 yang benar, 8 yang salah, ada yang 3 juga salah. Kita lihat di manakah, jadi kuncinya di sini ya, kuncinya ada di hijau ini, memperluas konsep yang terlalu sempit. Apakah bagian dari itu kita akan coba bahas.
Jadi manfaat dari media pembelajaran mungkin sudah kita singgung di materi sebelumnya. Ini untuk dapat memperjelas penyampaian pesan, pasti ini ya. Yang tidak bersifat verbalistis. Verbalistis itu berupa kata-kata, ya. Kata-kata lisan ini kadang anak-anak kalau dikatakan uraian lisan ini masih bingung. Maka perlu media dalam bentuk gambar, video, alat peraga dan lain-lain. Mengatasi keterbatasan ruang, waktu dan daya indera. Seperti sekarang, saya di Balikpapan. Mungkin teman-teman ada yang di Kowaro, ada yang di Petung, ya. Mungkin ada yang di Semoy, ya, ada yang di Sepaku gitu ya. Kita bisa ketemu dalam satu ruang karena media. Begitu juga waktu. Materi ini teman-teman bisa akses nanti malam atau besok. Ya, materi yang sekarang ini bisa diakses kapan saja gitu kan. Begitu juga daya indera ya, teman-teman yang disabilitas ya. Disabilitas itu boleh karena tidak melihat atau tidak mendengar, maka dengan media dia bisa mencermati sesuatu. Juga bisa mengatasi sifat pasif anak menjadi aktif karena medianya menarik, ya, dia melakukan sesuatu dengan alat peraga seperti itu. Nah, yang ini yang menjadi jebakan teman-teman. Nah, yang keempat, mempersempit konsep yang terlalu luas. Jadi fungsi media seperti ini. Yang konsep yang terlalu luas ini kadang membuat mengaburkan makna dari materi, maka media bisa mempersempit itu menjadi lebih fokus, supaya lebih fokus, lebih mendalam. Maka ketika kita nanti membuat media, teman-teman usahakan medianya itu atau cakupannya itu cakupan yang fokus, yang sempit ya. Jangan membahas perang kemerdekaan mulai dari itu secara umum ya, tapi dipersempit bagian mana dulu. Kita buat medianya. Karena media juga jangan terlalu lama kita membuat media, terutama video ya. Sekitar 4-5 menit cukup. Oleh karena itu cakupan topiknya itu dipersempit supaya lebih tajam dan lebih fokus. Ini tadi teman-teman banyak yang terjebak ke sini. Kemudian menyamakan pengalaman dan persepsi ya. Dapat menampilkan peristiwa masa lalu ya, bagaimana sejarah perang kemerdekaan, Bung Karno membacakan teks proklamasi, rekamannya ada, bisa dilihat di Arsip Nasional. Ya, suara beliau langsung membaca itu ada ya. Ini pentingnya media dalam bentuk video maupun gambar. Menimbulkan rangsangan motivasi, kemudian dapat berinteraksi secara langsung dengan lingkungan. Ini fungsi manfaat media pembelajaran menurut Profesor Dr. Sadiman, pakar media pendidikan. Kita lihat pertanyaan berikutnya. Ya, mudah-mudahan benar semuanya. Agar media dapat digunakan secara efektif dan efisien, ada 3 langkah yang perlu diperhatikan, kecuali pengadaan media yang mahal dan canggih, persiapan sebelum penggunaan media, kegiatan selama menggunakan media, dan kegiatan tindak lanjut setelah menggunakan media. Ya, silakan. Sudah 30 orang yang masuk di kuisis. Ada 20 berapa ini yang sudah menjawab, karena yang lain kehabisan waktunya nih, nampaknya nih yang lain ini ya. Kita coba lihat. Ya, ada 16 yang benar ya. Jadi pengadaan media itu tidak perlu mahal dan canggih. Nah, seperti itu. Jadi ada yang 7 yang terjebak dengan pertanyaan. Kita coba bahas. Ya, fungsi media sebagai sarana untuk mengkonkretkan sesuatu yang abstrak yang menjadi lebih konkret, ini fungsi media ya. Dan menurut Profesor Sadiman, di dalam penggunaan media ini ada 2 pola ya. Pola di dalam kelas dan pola di luar kelas. Pola di dalam kelas menggunakan media gambar, media berbasis komputer seperti ini ya. Kalau di luar kelas ya bisa alam-alam dan benda-benda nyata di sekitar lingkungan. Nah, terkait itu perlu langkah-langkah yang harus diperhatikan, yaitu mempersiapkan sebelum menggunakan media. Apa saja, kita perlu mendesain presentasinya, kita perlu menyiapkan alatnya. Kemudian pada saat kegiatan, anak-anak mengamati atau menonton atau bagaimana, dan kegiatan setelah tindak lanjut.
Untuk itu media tidak perlu yang canggih dan mahal, disesuaikan dengan kebutuhan. Maka tadi ada 7 peserta yang terjebak dengan pertanyaan tadi. Kita lihat pertanyaan berikutnya. Yang bukan tujuan dari pengembangan TIK di dalam pendidikan adalah meningkatkan keterampilan masyarakat di bidang TIK, terselenggaranya program pelatihan bidang TIK, meningkatkan pembudayaan penggunaan TIK, dan agar terlihat keren dan modern. Silakan. Sudah 31 yang join di kuisis, 25 yang menjawab. Oke, kita lihat siapa yang memimpin klasmen sementara. Bu Friska disusul oleh Mbak Clara. Oke, lihat. Wah, benar semua ini ya. Luar biasa, benar semua ini. Tidak ada yang terjebak soal dan tidak ada yang menjawab salah. Oke, kita lihat. Memang tujuan daripada media pembelajaran ini ya, di mana yang pertama untuk meningkatkan keterampilan masyarakat, kemudian terselenggaranya program-program pelatihan ya, seperti pelatihan yang sering teman-teman ikuti termasuk hari ini ya, meningkatkan pembudayaan manfaat pendadakuran TIK. Tidak untuk sekedar gagah-gagahan ya, untuk menunjukkan modernitas dan lain-lain seperti tadi ya. Jadi jawaban teman-teman sudah benar semua. Kita lanjut. Manfaat dalam penerapan TIK untuk pembelajaran adalah mendukung terciptanya kursus online, fasilitasi terbangunnya sistem PJJ, membuka perpustakaan elektronik, dan semuanya benar. Oke, kita lihat. Waktu tinggal 3, 2, 1. Oke, 27 yang menjawab. Mungkin sisanya terlewat ya, atau kendala sinyal. Kita lihat. Oke, 2 yang terjebak. Jawaban salah, 25 benar. Kita lihat pembahasannya bahwa ada 5 manfaat dalam menerapkan TIK, yaitu mengembangkan e-learning. Ya, kemarin sudah saya jelaskan e-learningnya dari kementerian, ada rumah belajar ya. Ya, itu salah satu e-learning dan banyak e-learning yang lain ya. Kemudian terciptanya kursus online. Teman-teman tinggal nanti join di salah satu aplikasi, dan di sana ada materi, melakukan tugas, dan nanti ada sertifikatnya. Sekarang banyak lagi yang model seperti itu. Termasuk yang hari ini kita ber-PJJ RIA. Ya. Kemudian membuka perpustakaan elektronik. Teman-teman bisa mendownload modul yang katanya kemarin ada yang belum dikirim modulnya. Bisa mendownload lewat pustaka digital UT. Ya, kemudian pembelajaran dengan menggunakan alat bantu komputer ini juga bisa menyempurnakan kelemahan-kelemahan dari yang lain ya. Jadi tidak seperti tidak hanya tadi ini semua jawabannya benar tadi itu ya. Kita lihat pertanyaan berikutnya. Guru, manakah pernyataan berikut ini yang salah? Guru sebagai satu-satunya sumber belajar, guru sebagai fasilitator belajar, guru sebagai pengelola pembelajaran, dan guru sebagai motivator pembelajaran. Kita lihat 27 yang menjawab, ayo dilanjut dulu. Oke, kita lihat siapakah yang menduduki klasmen teratas ya. Bu Friska Adela disusul Clara lagi. Ada 1 yang terjebak jawaban ya. Jadi jawabannya guru sebagai satu-satunya sumber belajar itu adalah pernyataan yang keliru, yang salah ya. Kalau zaman dulu mungkin boleh jadi benar pada saat belum banyaknya media. Sekarang media banyak.
Walaupun di sini guru sebagai sumber ilmu, tapi bukan satu-satunya. Sumber ilmu bisa dari alam sekitar, sumber ilmu bisa dari media maya, di internet, YouTube, Google, Wikipedia, banyak sekali. Jadi bukan sebagai satu-satunya. Kemudian peran guru juga sebagai fasilitator untuk mempelajari dalam proses pembelajaran, peran guru sebagai pengelola kelas ya, di dalam proses pembelajaran, guru juga sebagai demonstrator ya, mendemonstrasikan, memperagakan ya, bukan berarti demo-demo yang ada di istana sana ya, bukan. Kemudian membimbing siswa untuk melakukan sesuatu dan memotivasi siswa ya, sebagai motivator dan evaluator yang mengevaluasi ya, sejauh mana tingkat ketercapaian materi yang sudah didapatkan. Ini peran-peran guru ya dalam pembelajaran berbasis TIK. Bukan sebagai satu-satunya sumber, tapi bagian dari sumber. Kita lihat, sekarang bagaimana dengan media berbasis audio? Tadi kita mereview materi sebelumnya sebetulnya ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi baru, media pembelajaran berbasis audio. Kalau kita lihat di modul ya, ada jenis program audio, yaitu audio kaset dan keping cakram. Sebetulnya masih ada jenis-jenis yang lain seperti itu ya, apalagi yang saat ini jenis online berbasis radio, kemudian ada podcast dan macam-macamnya. Kita lihat dari bendanya juga, barangnya juga sudah usang ya, katakanlah kaset. Nggak tahu ini teman-teman ada enggak yang masih menyimpan kaset yang zaman dulu yang ada pitanya itu ya, menggunakan pita magnetik yang kadang kalau alatnya rusak itu bulat itu ya, kasetnya bulat baru digulung untuk bunyinya guduk-guduk gitu ya. Nah ini saya juga sendiri sekarang sudah nggak punya nih, dulu pernah punya itu. Kalau mendengarkan lagunya bulat-bulat ya berarti pitanya ini yang beres ya. Nah ini cocok digunakan untuk materi terkait dengan bahasa, cara berpidato, cara belajar drama, cara membaca puisi yang bagus, menyanyi, main musik, berdeklamasi. Ini cocok nih, audio-audio ini ya. Dan dapat dipelajari berulang-ulang sampai mencapai kompetensi yang diinginkan. Selain dalam bentuk kaset kita yang sekarang juga sudah jarang kita temukan, ya, juga yang sekarang adalah cakram, CD, compact disc. Ya, compact disc bisa dalam bentuk audio saja, juga bisa dalam bentuk gambarnya, ya, tergantung file yang di dalamnya yang ditaruh. Kalau ditaruh audio saja biasanya bisa memuat puluhan lagu ya, kalau dia dalam lagu. Tapi kalau ada videonya biasanya hanya beberapa aja. Karena kalau audio ini formatnya kecil, tipe format ukuran filenya kecil sehingga bisa muat banyak. Ini kepingan cakram. Di dalam mengembangkan media, tentunya kita harus memperhatikan berbagai faktor. Ya, mungkin juga ini sudah kita singgung di materi sebelumnya. Kita mempertimbangkan media yang dibutuhkan yang tersedia atau tidak ini di tempat kita gitu kan. Kalau tidak tersedia ya jangan dipaksakan. Juga yang penting adalah tujuan. Materinya apa berarti perlu menggunakan media ini. Kalau tadi saya lihat di RPP-nya materi tentang menghemat air. Ya, ini kayaknya kurang cocok kalau hanya mendengarkan suara ini ya. Tapi kalau divisualisasikan dengan gambar tadi akan lebih pas gitu kan ya. Jadi tergantung tujuannya apa. Penggunaan media ini tidak juga membebani siswa, ya, tidak juga membebani guru ya terkait dengan beban biaya maupun yang lain ya. Juga guru harus menyiapkan kombinasi media dan aktivitas. Ya di RPP tadi sudah saya lihat ya, jadi ada aktivitas mengamati gambar, aktivitas langsung mempraktekkan, aktivitas yang lain gitu. Jadi harus dikombinasikan dalam satu kesatuan waktu kegiatan belajar mengajar sesuai dengan RPP tadi. Kemudian gunakan orang atau bahan mentah atau bahan daur ulang yang ada di sekitar lingkungan kita. Ya. Daun-daun kering pun bisa kita gunakan. Ya. Apa saja yang ada di lingkungan kita untuk gunakan sebagai media. Kita akan coba masuk pertanyaan berikutnya yang berfokus pada media audio.
Yang bukan manfaat dari media audio adalah dapat dipelajari kapan saja, di mana saja. Bisa diputar berulang-ulang, memotivasi siswa untuk belajar. Dapat langsung dilihat benda asli maupun tiruannya. Kurang ain namanya. Kita lihat apakah ada yang terjebak dengan soal ini. Oke, 25 sudah menjawab. Yang lain mungkin ketinggalan nutulnya. Wah, Mbak Clara sudah menaik di kelas pertama ini. Nah, ada satu yang terjebak namanya, dua yang terjebak nih ya. Jadi jawabannya yang betul ini, dapat langsung dilihat benda maupun teoriannya. Jadi ini terjebak. Padahal kita membahas media audio, kenapa harus melihat bendanya ya? Nah, itu media visual. Ya, jadi media audio ini apa? Bisa dipelajari kapanpun kita inginkan, di mana saja, kapan saja. Bisa diputar berulang-ulang, mendapatkan materi dari sumbernya langsung dan sesuai dengan kebutuhan. Juga bisa memotivasi siswa. Nah, kalau tadi ada yang terjebak bisa melihat benda langsung, itu media visual, media realia. Baik itu dalam bentuk gambar maupun benda nyata. Terjebak oleh situ tadi dua orang apa ya. Oke, kita lihat ke pertanyaan berikutnya, masih terkait dengan media audio. Ini mungkin salah ketik ini ya, saya salah ketik. Harusnya audio, tertulis video. Oke, bentuk pemanfaatan program audio adalah ya audio ini ya. Salah ketik saya, mohon maaf. Mendengarkan saja, mendengarkan dan melihat, mendengar, melihat dan melakukan, semua benar. Oke, jangan sampai ada yang terjebak. Mendengarkan saja, mendengar dan melihat, mendengar, melihat dan melakukan. Oke, 24 yang lain tinggal mungkin mikirnya, jangan kelamaan mikirnya ya. Oke, atau mungkin jaringannya mungkin ya. Kita lihat. Banyak yang terjebak di sini memang. Oke, berarti ini perlu penjelasan yang agak lama nih, karena banyak yang terjebak di sini. 5 ditambah 6 ditambah 1, 12. Ya ini 50-50 ini. 50-50 ini ada yang 6 terjebak, 6 benar. Nah, kita bisa diskusikan ini lebih lanjut ini. Nanti akan kita bahas agak lama. Jadi, bentuk pemanfaatan media audio itu bisa mendengarkan saja. Ya, mendengarkan saja. Oke, cerita, misalnya ada sebuah cerita di situ, gitu ya. Dengarkan. Ada juga mendengar dan melihat. Nah, ada juga mendengar dan melakukan. Ada juga tiga-tiganya, mendengar, melihat, dan melakukan. Bagaimana itu penjelasannya, kita coba lihat ya. Yang mendengar saja. Oke, program CD audio, penyaji utama sebagai penyaji pengganti guru. Guru nanti menjelaskan ini itu dan seterusnya gitu ya. Materi direkam menggunakan narasumber. Siswa mendengarkan, mempelajari topik yang dibahas. Nah, ini mendengarkan saja. Teman-teman mungkin sudah lakukan itu mungkin pada saat PJJ kemarin. Ada yang mengirim suara voice note dari WA kemudian dikirim ke siswanya seperti itu. Seperti itu ya, ada ya. Voice note dari WA bisa, maupun kalau yang agak lama teman-teman bisa gunakan program lain ya. Podcast dari Ansor itu bisa ya. Nah, ini mendengarkan siswanya. Apa yang menjadi penjelasan gurunya. Dan sangat mungkin teman-teman bisa kombinasikan seperti ini. Jadi anak-anak mendengarkan audio dan melihat buku panduannya. Jadi ada buku panduannya di situ. Taruhlah mungkin teman-teman ada yang pernah tes TOEFL lah ya, tes bahasa Inggris. Biasanya kan begitu. Kita mendengar kemudian kita membaca di teksnya ya. Kita mencocokkan. Nah, seperti itu. Ini adalah aktivitas mendengar dan membaca. Jadi buku yang dilihat itu dipertegas oleh suara-suara yang didengar. Kemudian bagaimana penerapannya mendengar dan melakukan. Nah, ini program CD menjadi sumber materi pembelajaran. Kemudian saat program didengarkan, siswa diajak melakukan tanpa perintah guru.
Ya, kendali kegiatan oleh program tersebut. Ya, siswa mempraktekkan cara mengucapkan drama, Kak, atau misalnya senam, misalnya kan, siswa mempraktekkan cara pengucapan sebuah drama. Nah, seperti itu, misalnya berteriak, anak-anak menerka, silakan berteriak, atau mungkin rentangkan tangan ke kiri, rentangkan tangan ke kanan, anak-anak melakukan itu hanya dengan instruksi suara dari CD dan kaset. Ya, melangkah 3 langkah ke kanan, melangkah 3 langkah ke kiri dan seterusnya. Nah, bagaimana dengan kombinasi? Ya, program audio ini juga berfungsi sebagai sumber materi sekaligus sebagai pelatih, ya, atau tutor bagi siswa memperagakan kegiatan. Ya, suaranya ada, kemudian nanti ada gambarnya, dan juga kita atau siswa diminta menirukan. Nah, itu program-program itu teman bisa buat sendiri atau juga memanfaatkan yang ada di rumah belajar. Ya, kita coba lihat ya, di rumah belajar ya. Nah, di sana ada link yang namanya radio edukasi. Oke, radio edukasi di sini ada yang siaran live, ada yang rekaman. Kita coba yang rekaman ya, SD. Ada beberapa kategori, ini ada 30 audio ini, ada yang MAPP 1, pakem dan seterusnya ini. Ada MAPP ada 2, kita lihat ya. Yang MAP 1 ini. Nah, oke, bahasa Indonesia, IPA, IPS, matematika. Bahasa Indonesia ada 6. Coba kita lihat yang bahasa Indonesia. Nah, ada beberapa topik ini ya, reporter cilik selamat tinggal melawan cita. Coba kita lihat reporter cilik ini. Kita dengarkan dulu. Dalam keragaman suasana harmoni musik bunyi dan belajar bersama Visi, kiat, siasat. Sobat Pintar, mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk sekolah dasar kali ini mengambil topik wawancara tentang bidang sosial dengan judul Reporter Cilik. Sobat Pintar, pernahkah kamu menyaksikan orang-orang panik karena bencana? Mungkin kamu pernah mengalaminya. Bagaimana rasanya? Sedih. Ya, bencana memang selalu membawa kesedihan. Wartawan atau reporter mempunyai peran yang sangat penting. Ia melakukan wawancara dengan narasumber atau orang yang mengerti permasalahannya. Kemudian mewartakan atau memberitakan peristiwa tersebut sehingga diketahui banyak orang. Nah, apa saja yang perlu kalian pelajari untuk berwawancara dengan narasumber? Sobat Pintar, Kak Mutia, seorang wartawan terkenal, akan memberikan penjelasan tentang perlunya menyusun pokok-pokok pikiran yang akan digunakan untuk berwawancara. Lalu, ia perlu mencari narasumber untuk memperoleh berita tersebut. Maksudnya apa, Kak? Jadi begini, hal-hal atau gagasan yang akan ditulis bergantung pada wartawan. Seperti halnya mengarang, dalam proses menulis berita perlu ada pokok-pokok pikiran. Pokok-pokok pikiran itu digunakan dalam wawancara setelah dijabarkan dalam bentuk pertanyaan. Oleh karena itu, wartawan perlu membuat daftar pertanyaan. Bapak pimpin. Yang luka-luka akibat
tertimpa reruntuhan bangunan 7 orang, 3 anak-anak, 3 nenek-nenek, dan 1 perempuan hamil. Tidak ada korban jiwa, tetapi banyak rumah yang roboh. Kapan terjadinya bencana itu, Pak? Kemarin siang, ketika orang-orang masih sibuk bekerja. Apakah sudah ada bantuan datang, Pak? Ada bantuan dari warga yang secara spontan tergerak. Bahasa yang baik dan benar serta santun. Seorang wartawan atau reporter perlu menyusun Pokmas dalam gizi, kiat siasat, produksi Balai Pengembangan Media Radio Yogyakarta, Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan, Departemen Pendidikan Nasional. Sampai jumpa. Gizi, kiat siasat, solusi cepat dan cermat. Nah, ini adalah salah satu program audio dari Radio Edukasi dari Kemendikbud Rumah Belajar ya. Teman-teman bisa memanfaatkan ini mungkin pada topik-topik tertentu ya. Topik-topik tertentu silakan aja menggunakan kombinasi ini ya. Dengan cara mendownload, tetapi di sini kalau untuk mendownload memang harus login dulu ya. Silakan nanti ditekan menu daftar ini dilengkapi ya. Setelah daftar dilengkapi baru tekan login. Nah, kalau sudah login bisa mendownload ini nanti ya. Saya coba login karena saya sudah pernah mendaftar ya. Nah, ini materi-materi ya. Pengenalan harokat, pengenalan harokat sukun ini nampaknya pelajaran agama ya. Pelajaran-pelajaran yang lain juga banyak. Ini nanti teman-teman silakan diambil di kategori SD ya. Kategori SD tadi ada terkait dengan asik, apa ini isinya asik nih. Oh, macam-macam ini, ada 30 lagu ini. Aturan jalan di sekolah, cita-citaku, ekosistem, energi, ya. Jaga kesehatan, termasuk yang merawat tanaman tadi, teman-teman juga ada ya. Silakan di sini diambil sebagai salah satu media pendukung sesuai dengan RPP nanti. Silakan dieksplor lebih lanjut. Kemudian apalagi di sini ya ada PAIKEM, ada MAP 2 segala macam ini, ada IPS matematika, ada berdasarkan kategori juga banyak ini. Ini matematika juga ada. Oke, itu konten terkait dengan media berbasis audio. Silakan teman-teman nanti eksplor yang ada di rumah belajar, khususnya di radio edukasinya. Kita masuk ke langkah dalam pemanfaatannya. Bagaimana langkah-langkah kita memanfaatkan media berbasis audio? Step-step apa saja yang harus dilakukan? Ini perlu juga menjadi perhatian kita. Ya, ada beberapa hal yang harus kita siapkan. Pertama adalah putar program sebelum digunakan. Kita tes dulu apakah sudah betul-betul pas ya, jangan-jangan kalau misalnya kaset nanti ada yang bulat atau yang lain gitu kan, atau juga bisa salah putar ya. Salah download ya, pas mendownload nggak dikasih nama sesuai dengan topik gitu kan. Nah, putar dulu, dites dulu, kira-kira oke baru. Kemudian persiapkan bahan materi dan alat ya. Guru pelatih gunakan alat, barangkali nanti ada LKS-nya, ada LKPD atau gambar yang nanti instruksinya melalui suara, kemudian LKS-nya pakai kertas ya, disiapkan. Nanti anak-anak diminta mendengarkan dan melakukan sesuai dengan perintah yang ada di suara tersebut. Mempersiapkan lingkungan belajar. Mempersiapkan lingkungan belajar misalnya ini audionya tentang gerak dan tari misalnya kan, gerak dan lagu. Perlu lingkungan yang agak luas, ruangan agak luas ya disiapkan ya. Kemudian hal yang lain juga yang harus menjadi perhatikan ya, persiapkan siswa untuk belajar, kesiapan mereka ya, jangan sampai masih sibuk sana sibuk sini, pastikan mereka udah siap. Oleh karena itu guru perlu mengetahui pengetahuan awal tentang siswa, tentang topik yang akan dibahas ya, kemampuan siswa dalam membaca, menulis dan berhitung juga harus menjadi perhatian. Juga pengalaman belajar ya, guru juga bisa mencari tahu
siswa apa yang akan mereka lakukan di kelas nanti ya, dengan instruksi yang ada di audio ya, mengapa menggunakan program audio dalam topik tersebut ya, kegiatan apa yang akan mereka lakukan ya setelah mendengar audio tersebut, dan juga pemanfaatannya program oleh siswa. Ini juga bisa secara individual ya, di luar jam sekolah atau di dalam kelas. Nah, ini langkah-langkah pemanfaatan yang nanti bisa kita adopsi ya. Kita akan coba masuk pertanyaan berikutnya. Yang bukan termasuk keunggulan media audio. Menarik karena terdapat video dan animasi, dapat menjangkau daerah yang luas, dapat ya sambil mengerjakan hal-hal yang lain, memiliki ukuran yang kecil. Oke, akan dijawab yang bukan termasuk keunggulan media audio. Oke, dari 1 dari 4 yang salah. Jadi ya, sudah 19 yang menjawab, yang mungkin yang lain tertinggal atau karena sinyal. 20 yang menjawab. Kita lihat siapa pemenangnya yang ini Bu Evi Sofianti ini namanya. Ada 9 yang terjebak. Ya, 5 aja yang benar ini ya. Oke, yang bukan termasuk keunggulan media audio. Kita lihat. Menarik karena terdapat video dan animasi. Ini bukan audio, ini hanya jebakan ya. Jadi, kalau media visual ya, kalau media visual itu boleh jadi ya, menarik ini media visual ini. Jadi banyak yang terjebak di sini. Jadi jawabannya yang betul bukan audio dan animasi. Kita lihat. Kelebihannya adalah dapat terjangkau di daerah yang luas. Di zaman saya SMP SD dulu, mendengarkan radio dari radio Australia di benua Australia. BBC London disiarkan dari London dari radio SW, shortwave. Sekarang mungkin udah jarang ada di perangkat kita ya. Perangkat kita kebanyakan FM. FM memang suaranya jernih, tetapi jangkauannya pendek dalam kota. Kalau SW antar benua bisa, walaupun suaranya kadang hilang tenggelam ya, karena cuaca juga mempengaruhi. Dapat dijangkau dengan luas. Kemampuannya untuk menstimulasi imajinasi pendengar melalui siaran langsung. Ya, yang penting di sini menstimulasi imajinasi ini penting. Teman-teman yang kelahiran era 70-80-an itu eranya sandiwara radio yang sering kita dengar ya, mungkin ada dulu ada Saur Sepo, ada Tutur Tinular ya. Imajinasi kita luar biasa. Sosok tokoh-tokohnya, tokoh Brahma Kumbara seperti apa ya. Nah, ternyata ketika divisualisasikan oleh sang sutradara yang imajinasinya berbeda, bisa juga akan kecewa gitu kan. Oh, ternyata seperti itu. Nah, teman-teman yang kreatif dengan IT bisa juga ini membuat imajinasinya divisualisasikan dengan animasi yang dari audio cerita itu dia dengar sosok drama seperti ini ya, dengan animasinya sehingga anak lebih kreatif. Dan kelebihan audio juga menarik karena diselingi lagu-lagu, tadi ada lagu-lagunya seperti yang saya contohkan. Kemudian kemampuannya juga memberikan informasi yang terkini ya, berita langsung bisa update, dapat didengarkan dimanapun sambil ngerjakan ya, sambil bikin sambal, jangan sambil ngerjakan yang lain ya, misalnya sambil buka Microsoft Teams di pelajaran saya tapi ngerjakan tugas PPKN seperti itu. Nah, jangan sambil-sambil seperti itu ya. Kemudian kelebihan yang lain adalah dapat mendengarkan program dimanapun mereka inginkan ya, mendengarkan sambil di sawah di tengah hutan yang sepanjang ada sinyal ya, sinyal SW yang bisa menjangkau seluruh dunia. Walaupun tanpa internet, radio di Amerika bisa kita dengar di gelombang SW radio lama ya. Seperti itu. Jadi kalau yang tadi menarik karena ada animasi dan videonya itu bukan ciri dari radio atau audio ya, itu media yang lain yang kita bahas kemarin dan yang akan datang juga.
Nah, teman-teman, terkait dengan tugas berikutnya, ini sudah saya juga tulis di presentasi saya, sudah saya tulis di LMS ya. Nah, nanti teman-teman membuat media presentasi. Nah, untuk tugas 2 ini, saya meminta teman-teman membuat presentasi dalam bentuk interaktif yang sangat memungkinkan, yaitu dengan media yang seperti yang saya gunakan ini tadi, yaitu quizzes. Linknya sudah saya tulis di sini, Ctrl C. Nah, nanti silakan teman-teman materi ini dipilih dari salah satu topik yang ada di sekolah dasar, kalau atau PAUD, kalau sekolahnya PAUD, ya dikumpulkan paling lambat 30. Nah, kemudian nanti juga dipresentasikan, ya sudah saya tulis juga di sini, saya coba klik linknya nih, Ctrl V. Nah, ini yang belum punya akun di Quizzes atau yang baru menggunakan, silakan itu diklik, atau saya coba share juga ke grup WA-nya. Oke, itu yang belum punya akun Quizzes bisa diklik di situ ya. Langkah-langkahnya bagaimana akan coba saya demokan ya. Akan coba saya demokan, misalnya seperti ini. Ctrl V di bagian alamatnya, tekan enter. Nah, nanti teman-teman akan dihadapkan pada pertanyaan ini. Apakah Anda akan membuat akun dengan nomor HP atau email? Kalau dengan email, silakan pilih yang email. Email apa yang punya Microsoft bisa, Google tentunya lebih biasa ya. Kita pilih Google. Klik, saya pilih coba akun Rumah Belajar Kaltim. Kita klik. Nah, seperti ini ya. Jadi akan muncul tampilan seperti ini, yang teman-teman bisa mencari contoh-contoh presentasi yang sudah jadi dari guru-guru lain. Teman-teman juga bisa mencari contoh-contoh soal yang sudah dibuat dari guru lain, juga bisa di sini ya, tinggal ketik saja subjeknya apa ya. Termasuk karya teman-teman juga bisa nanti dipublikasikan, biar dimanfaatkan oleh orang lain dan kita tinggal memetik pahalanya dari setiap orang yang memanfaatkan media kita gitu ya. Tetapi di sini kita harus membuat dari awal dulu ya, kita harus membuat sendiri ya untuk tugas ini. Nanti kalau teman-teman dalam aktivitas sehari-hari sebenarnya di kelas, silakan menggunakan yang karya orang lain, nanti dimodifikasi silakan. Nah, untuk tugas sebaiknya membuat dari baru. Bagaimana membuat dari baru? Kita lihat di sini. Tekan tombol buat. Kalau isinya hanya pertanyaan, maka pilih kuis. Tapi yang saya minta ini nanti isinya adalah kombinasi adalah antara materi dan kuis. Kita pilih yang materi baru atau lesson. Kalau yang masih bahasa Inggris pilih lesson. Nah, mungkin teman-teman ingin merubah bahasa, di mana merubah bahasanya Pak supaya tidak repot ini. Pilih di pengaturan, pilih bahasa di sini, kita pilih yang Indonesia. Maka akan berubah menjadi bahasa Indonesia. Simpan perubahan. Di sini juga ada kelas. Yang kelasnya juga bisa kita buat sendiri di sini, atau yang di Classroom juga bisa diintegrasikan ke Classroom juga bisa. Psikologi juga bisa ya. Nah, hasil anak-anak nanti yang tes nanti akan bisa dilihat di sini. Seperti yang barusan tadi yang saya demokan itu tadi, teman-teman nilainya juga ada di sini langsung itu ya. Ada poinnya di sini, saya coba lihat laporannya. Misalnya di sini Ibu Evi Sofia yang paling tinggi. Oke, saya coba nah, oke, ini saya lihat Bu Evi Sofia paling tinggi, kemudian disusul oleh Bu Friska, Sheila, dan Alifatul, dan seterusnya ya. Kemudian di bagian mana-mana yang peserta banyak salah ini juga terlihat di sini. Misalnya Bu Evi Sofia hanya salah satu di pertanyaan pertama tadi, ya mungkin beliau tadi masuknya terlambat ya, sehingga nyusul tanpa dipikir pertanyaannya sini. Siapa menjawab salah di mana kelihatan di sini ya. Saya lanjut ke cara membuat dari awal tadi ya. Oke, cara membuat dari awal, teman-teman tekan tombol buat, baru pilih pelajaran. Oke, saya contohkan misalnya pelajaran apa ini enaknya nih ya. Pilih kategorinya juga, kalau tidak ada ya silakan dipilih yang other ya. Kalau ada ya dipilih saja gitu ya, apakah ini pelajaran terkait dengan matematika atau yang lain. Pilih other. Saya mau misalnya tentang mengenal alat transportasi ya. Oke, ini
materi pelajarannya. Itu mungkin ada di sekolah dasar juga ya. Oke, tekan berikutnya. Nah, teman-teman ditawarin beberapa pilihan. Ya, ada pilihan template-nya yang ada yang animasinya, ada yang biasa ya. Biasanya kalau ada animasinya agak berat ini. Ya, saya coba yang pilih yang biasa dulu ya untuk contoh ini supaya tidak berat. Nah, ini ada yang putih juga bisa ya, merah juga monggo ya. Tekan tombol berikutnya. Oke, sedang berproses. Ini agak lama karena saya milih warna-warna tadi. Kalau misalnya warna yang standar tadi, biasanya nggak selama ini. Apalagi kalau memilih yang animasi bisa lebih lama. Ini juga bisa dilakukan dengan smartphone ya, yang tangannya lincah dengan menggunakan smartphone silakan. Ya. Nah ini seperti ini. Nah seperti ini ya, alat transportasi. Udah, saya kasih animasinya udah dari sana. Kemudian kalau teman-teman mau menambahkan, ini diduplikat boleh ya. Mana tadi? Nah, gandakan slide. Berarti ini slide yang kedua. Macam-macam alat transportasi. Slide macam-macam alat transportasi. Oke, misalnya ini hurufnya mau diperkecil, monggo di sini ya, kecilin. Oh, kekecilan untuk sebuah. Oke, ini ya, macam-macam alat transportasi. Kalau yang di atas tadi ditambahkan lagi oleh siapa, oleh guru masing-masing ya, oleh siapa. Mau ditambahkan foto, kita silakan ya. Bagaimana cara menambahkan foto? Tambahkan sini media, pilih gambar. Carilah gambar kita di sini, klik. Nah, ada nih sepertinya nih, klik. Oke, jadi sini gambarnya sini, ya. Nah, ini gambarnya. Oke, alat transportasi oleh nama kita. Macam-macam alat transportasi ya. Mungkin teman-teman mau cari gambar dari luar, silakan ya. Saya cari gambar dulu. Transportasi darat. Nah, saya mau cari gambar ini. Gambar apa ini enaknya nih? Bus misalnya. Simpan. Oke. Transportasi udara. Oke, ada Garuda, CFS. Oke, silakan nanti ditambahkan di sini tadi. Klik macam-macam alat transportasi. Ada menambahkan gambar. Oke, udara, nanti laut. Tambahkan lagi udara, darat, dan baru laut. Oke, tambahkan lagi gambar. Oke, ini teman-teman silakan desain seperlunya ya. Nanti ditambahkan kata-kata di sini silakan ya. Tambahkan kata-kata berarti pilih yang teks di sini ya. Nah, ini teksnya ini ya. Silakan ditambahkan. Oke, ini konten sudah ada 2 konten ini ya. Di sini ya. Jadi judul pertama dan materi berikutnya nanti kalimatnya teman-teman tambahkan sendiri. Sekarang menambahkan kuisnya bagaimana? Tekan tambahkan slide di bawah ini. Pilih kuis. Mana kuisnya nih? Pilihan ganda. Untuk kuisnya sebetulnya macam-macam ya. Kita coba pilih yang pilihan ganda saja. Oke, supaya lebih enak. Fill the blank itu mengisi kalau fill the blank ini isiannya pasti ya. Presiden pertama Indonesia pasti Soekarno. 3 ditambah 1 berapa itu pasti 3. Cuman fill the blank ini kemungkinan ada jawaban banyak ya. Soekarno ada Soekarno, ada Soekarno, ada S-nya besar, S kecil itu nanti juga agak ribet pengaturannya. Kita pilih pilihan ganda saja. Nah, ini. Misalnya, saya jadikan ini gambar. Saya pilih yang tadi bus. Ya. Simpan. Pertanyaannya, gambar tersebut, gambar berikut ini merupakan alat transportasi. Gambar berikut ini merupakan alat transportasi. Nanti pilihannya ada udara. Opsinya berapa? 3 aja, nggak apa-apa, silakan 3 aja, nggak apa-apa ya. Klik. Kuncinya di mana? Kuncinya di laut. Ya, udah simpan. Oke, simpan, baru tekan tambahkan lagi kuis yang lain lagi gitu ya, tekan tambahkan kuis dan seterusnya. Setelah itu udah lengkap, teman-teman tinggal tekan tombol simpan. Tekan tombol simpan. Apakah perlu ditambah gambar presentasi kita, gambar ikonnya nanti yang muncul boleh ya.
Ini gambar untuk ikon soal secara keseluruhan, bukan per soal ya. Oke. Teman-teman ngajar di kelas berapa? Kelas 3, 4, dan seterusnya ya. Pilih kelas 4. Mau dilihat oleh semua atau sendiri ya? Oke, everyone aja, siapa tahu bisa dimanfaatkan orang lain. Kita tinggal metik pahalanya kalau dimanfaatkan orang ya. Oke, jadi kuis kita udah jadi nih ya. Nah, tadi gambar yang barusan tadi ada di sini. Alat transportasi. Ini isinya ya. Kalau mau ngedit lagi, kalau mau dijadikan PDF ini nanti ya. Mana nanti yang teman-teman kumpulkan ya. Yang teman-teman kumpulkan adalah tekan tombol bagikan. Tekan tombol bagikan, baru tekan salin tautan. Salin tautan. Oke. Kemudian ketik namanya di sini. Misalnya Pak Imam ya kan. Kemudian link tugas. Link tugas Ctrl V. Oke, seperti ini ya. Nah, seperti itu aja. Yang dikirim linknya saja. Jadi nanti akan saya periksa melalui link ini, dan disimpannya jangan dalam bentuk Microsoft Word ya, PDF saja supaya tidak perlu saya download. File save as, pilih yang PDF. Oke. Nah, ini yang dikumpulkan di LMS ya, dengan linknya yang ini. Oke, jelas ya, Pak. Itu batasnya 30 ya? Ya, bagusnya gimana kampusnya? Diusahakan 30 lah. Diusahakan dulu 30 kan sambil lebih dari 30, Pak. Ya nanti saya setting tanggalnya mundur lagi, nggak apa-apa lah nanti. Ya, belum buat ini, Pak. Nah, baru prioritas buat kue, Kak. Ya itu, ini saya masih, apalagi nih lagi BIMTEK nih, baru pulang, mau pulang. BIMTEK apa? Lagi BIMTEK apa, Bu? BIMTEK Arkas, Pak. Apa itu, Arkas? Anggaran nggak? Aplikasi keuangan yang baru, Pak. Oh, RKA. anggaran. Iya. Oh, iya. Nah. Iya. Ya, hari ini BIMTEK juga ini. BIMTEK tentang membuat bahan ajar berbasis kuises ini. Ya itu, aduh, kok barengan ya. Tidak apa-apa, nanti waktunya fleksibel, nanti saya atur ulang di LMS-nya gitu kan. Nah, Baik, kalau ya bisa lebih kurang dari tanggal 30 nggak apa-apa. Pengumpulannya berarti link PDF itu tadi aja, Pak ya? Iya, link dari kuisisnya tadi. Yang tadi di sini tadi ya, ini tadi linknya tadi. Setelah dibuat tadi, setelah disimpan tadi kan ya, setelah disimpan kan ada ini, bagikan ini. Itu aja. Yang minimal 5 soal, 5 dan hari ini bisa. Itu boleh mata pelajaran apa saja, Pak ya? Apa saja, pelajaran apa saja yang dikuasai, yang penting ada di SD gitu ya, pelajaran SD. Mau bahasa Inggris? Boleh bahasa Inggris, Pak. Saya nggak ngajar, saya di TU ya, nggak apa-apa, cari pelajaran yang mudah-mudah kan, nah, bisa aja kan ya, walaupun nggak mengajar. Pak, nyisipkan materi yang di mana, Pak? Nyisipkan materi antara materi dan kuis gitu, Kak? Iya. Tadi sudah prosesnya udah sampai di mana, Ibu? Kan di sini kan tekan tombol buat, pilih pelajaran baru sudah sampai sini tadi. Sampai pelajaran baru. Iya, sudah. Setelah di pelajaran baru, ini saya edit lagi ya. Oke, katakanlah udah terbuat seperti ini, ingin menyisipkan materi kan di sini. Tekan tombol tambahkan slide. Ya, tambahkan slide, apakah dia berupa slide atau kombinasi seperti ini ya, nggak apa-apa. Nah, ini nambahkan slide lagi. Klik. Nah, tambah slide baru. Ini silakan gambarnya diganti, tulisannya diganti gitu ya. Urutannya juga bisa diatur. Yang ini tadi pertanyaan. Ini pertanyaan ya. Jadi dari menu sini tambahkan slide, apakah pilih pilihan ganda atau pilih slide itu nanti di sini milih. Oke. Bisa ya? Oke, ada pertanyaan lagi yang lain? Insya Allah bisa, Pak. Jadi tadi tugas saya sudah selesai itu, Pak. Sudah kah? Biasa ini langsung dikirim ini nanti. Dapat lewat ini nanti yang pertama. Oke, kalau tidak ada lagi, saya akhiri untuk sesi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.